Impact Kids. Halo anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari yang sudah lewat. Sepanjang semalam kami istirahat semalam, kami mengucap syukur karena atas berkat-Mu saja kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu di hari-hari yang sudah lewat. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong bukakan mata hati pikiran kami, sehingga kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan bercerita ya. Suatu kali Ibu pernah sakit, lalu di ronsen, dan setelah itu pasti dapat ya, diambil ya hasil ronsennya, amplop besar gitu. Nah, sewaktu itu masih ada di rumah sakit di Bandung ya. Ibu nggak menyebutkan nama rumah sakitnya. Di rumah sakit itu ada toko yang menjual makanan ya. Lalu ibu ngantri ke sana mau beli makanan. Ya, bawaannya lumayan banyak waktu itu ya. Nah, sewaktu melakukan pembayaran, karena susah, hasil ronsennya ibu taruh ya di meja pembayaran itu ya. Udah gitu karena udah bayar, pergi aja ya, udah ambil barangnya pergi aja. Lupa sama sekali sama hasil ronsen tersebut. Dan sampai pulang di rumah juga gak inget. Itu ronsen itu ketinggalan di kasir situ tuh gak inget sama sekali ya. Baru waktu mau kontrol ya, periksa lagi ya, baru inget di mana ya hasil ronsen itu ya. Ternyata ya sudahlah, mungkin disimpenin, mungkin harapan ibu disimpenin ya, nggak hilang ya. Sewaktu datang lagi ke dokter untuk kontrol ya, ternyata hasil ronsen yang ketinggalan itu sudah ada dititipkan ternyata oleh yang menemukan, ada nama dokternya di rumah sakit tersebut, ternyata diserahkan di situ ya. Itu cerita barang tertinggal dan tidak hilang ya. Terkadang kita sering lupa betapa Tuhan melindungi kita ya, bahkan dalam hal kecil ya, seperti tadi, seperti barang yang tertinggal, atau mungkin kalian mainan yang hilang sudah lama ditemukan ya. Tuhan telah melakukan hal itu sudah lama sekali ya, sejak awal. Yuk kita baca di kitab Ulangan 29 ayat 5. Yuk kita buka Alkitabnya. Ini cerita tentang bangsa Israel waktu itu ya. Kita baca ya. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Berapa lamanya tadi? Berapa? 40 tahun. Cukup lama ya, 40 tahun ya. Dari mungkin anak masih kecil, bayi, jadi orang dewasa 40 tahun bajunya tidak rusak ya. Keren ya, bajunya tidak rusak, sepatunya, kasutnya, sepatu atau sandalnya tidak rusak. Kadang kita yang punya baju aja sebentar, dalam waktu 1 bulan mungkin ya, mungkin bisa kecantol kawat bisa rusak, sobek ya. Atau mungkin sepatu kita atau kasut kita, sandalnya talinya putus ya. Tapi ini keren sekali ya, 40 tahun pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel ya. Jadi poin utamanya di sini di Ulangan 29 ayat 5, Tuhan itu peduli kepada umatnya ya. Tuhan mengingatkan mereka untuk percaya kepadanya dan bersyukur atas segalanya ya. Tuhanlah yang menyediakan ya untuk hal-hal yang mereka nggak terlalu sadari ya, seperti pakaian dan sendal itu ya. 40
puluh tahun nggak rusak ya. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa Tuhan menjaga kita bukan berarti terus kita nggak mengalami hal-hal kesulitan yang terjadi dalam hidup kita ya. Tuhan tetap hal-hal itu mungkin terjadi ya, tapi ingat Tuhan itu sudah menyelamatkan kita dari dosa dan Tuhan akan selalu menyertai kita ya. Apapun yang terjadi ya, Tuhan menyediakan kebutuhan kita dengan berbagai cara ya. Terkadang kita nggak kepikiran loh ya, yang tidak kita sadari ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian ya? Atas apa yang semua Tuhan telah lakukan untuk kalian. Bahkan sewaktu kalian nggak sadar atau nggak memikirkannya ya, hal itu ternyata campur tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja ya. Bagaimana? Tuhan sudah memberkati kalian dengan begitu banyak hal-hal dan melindungi kalian dari hal-hal yang buruk ya, bahkan yang nggak kepikiran sama sekali ya. Jadi sewaktu kita mulai nih mengingat ya betapa semua hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, baik besar maupun kecil ya, haruslah kita selalu apa? Mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan hal itu akan membuat kita sadar ya bahwa begitu banyaknya berkat-berkatnya yang sudah dilimpahkan untuk kita. Kita akan merasakan begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Jadi anak-anak ingat, harus apa tadi? Mengucap syukur untuk segala hal, baik yang mau kecil mau yang besar. Jangan lupa semuanya adalah berkat dari Tuhan. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima selama ini. Tolong kami Tuhan, seringkali kami lupa atas semuanya itu, untuk hal-hal sepele yang mungkin kami pikir itu kami bisa sendiri, tapi semuanya itu adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan ingatkan kami untuk bersyukur atas hal-hal sekecil apapun. Dan biarlah kami yang sudah Kau selamatkan bisa menceritakan hal-hal ini kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga boleh percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact It berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.